kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir dan para anggota. Jadi kita akan membuka semacam forum diskusi ya bagi rekan-rekan yang ingin langsung berdiskusi kepada Pak Pramono Anung, ingin langsung melontarkan pertanyaan, bisa langsung tunjuk tangannya, nanti akan langsung kita sebelumnya disebutkan dulu namanya ya dan kemudian diberikan pertanyaannya kepada Pak Pramono. Kami persilakan. Selamat malam Pak Pramono, terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Putri Saraswati. Saya kebetulan seorang entrepreneur dan juga advocate di bidang hak perempuan, pemberdayaan perempuan, dan tadi saya gembira sekali Pak saat saya melihat paparan mengenai Jakarta Fund yang kalau tadi saya tidak salah baca akan menggulirkan 300 miliar untuk dana UMKM yang akan ditargetkan untuk perempuan. Mungkin pertanyaan saya Pak, bagaimana cara Jakarta nantinya, insya Allah saat Bapak memimpin, untuk memastikan bahwa subsidi tersebut benar-benar jatuh ke tangan perempuan-perempuan bahkan yang di pelosok, contohnya seperti Ibu Suni atau anak-anak perempuan yang tidak terlihat, begitu Pak. Terima kasih. Panggil aja siapa? Saya Ayu Pak. Ayu, yang pertama bahwa akan ada dana 300 miliar memang betul, tapi ini untuk UMKM, terutama UMKM middle ke bawah, dan terutama lagi untuk perempuan. Kenapa kami pilih perempuan? Berdasarkan pengalaman kemarin ketika terjadi COVID, pemerintah memberikan dana kepada bantuan kepada UMKM. Yang paling tertib mengembalikan itu perempuan. Perempuan itu lebih tertib dibandingkan laki-laki, itu yang pertama. Yang kedua, UMKM lebih tertib dibandingkan dengan perusahaan menengah ke atas. Sehingga dengan demikian, inilah yang akan kami lakukan. Kenapa harus dilakukan? Karena ini untuk membuka lapangan kerja baru. Di Jakarta ini sekarang sudah ada pengangguran 354.000. Dan bulan Oktober kemarin ada tambahan 52.000. Jadi kurang lebih 400.000. Maka butuh lapangan kerja baru kurang lebih 500.000. Bagaimana cara melakukannya? Harus ada dana dari pemerintah yang diberikan kepada UMKM sebagai bantuan. Pertanyaannya adalah, apakah ini seperti KUR? Apakah ini seperti KUR atau Mekar dan sebagainya? Kan ada bantuan yang dari pemerintah lewat perbankan, KUR atau Mekar. Kami akan membuat ini lebih soft, karena KUR Mekar sekarang suku bunganya masih lumayan tinggi. Dan kalau untuk KUR kurang lebih sekarang 67%. Bagi UMKM di bawah 67% itu sangat terasa. Dan kami tapi tidak mau memberikan gratis, tidak mendidik. Mereka harus dididik juga untuk itu. Sehingga demikian, ayo kami akan melakukan itu, dan saya yakin kalau itu dilakukan dan para UMKM itu juga dilakukan pelatihan, maka mudah-mudahan UMKM di Jakarta akan lebih kuat. Demikian itu. Amin. Terima kasih. Jadi malam ini saya diundang oleh para pelaku pasar modal emiten yang rata-rata mereka mempunyai kapitalisasi yang cukup besar. Karena anak-anak muda ini memang pemain-pemain utama di capital market kita. Harapan mereka satu, kalau pemerintahan mendatang harus lebih transparan, terbuka, lebih bersih, dan untuk pengurusan perizinan jangan dibuat berbelit-belit. Itu satu. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah mereka menginginkan lebih nyaman, lebih aman dalam berbisnis. Sehingga dengan demikian kalau saya, salah satu kata kuncinya adalah semua perizinan harus dilakukan secara terbuka dan digital. Kemudian ada pertanyaan kedua, apakah saya berani nggak membuat BUMD di Jakarta yang bagus untuk IPO? Saya bilang saya pasti berani. Karena pengalaman perbankan kita, perusahaan-perusahaan kita yang sehat selama dikelola secara sehat, di IPO kan pasti akan lebih menguntungkan. Karena apa? Pengawasannya menjadi terbuka. Dan saya akan lakukan itu.
tadi juga disinggung soal PAD Mas. Hah? Jadi disinggung juga tentang soal PAD kan. Ya, soal PAD kan selama ini hanya dari pajak, kemudian dividen dan distribusi. Menurut saya, kalau saya ada tambahan yang selalu saya sampaikan tentang Jakarta Funding tadi. Mas Ram tadi sempat nyinggung soal 27% aman-aman. Jadi Jakarta ini kan belum punya sesuatu yang gampang diingat oleh orang yang datang ke Jakarta dari dalam dan luar negeri. Kalau New York kan gampang sekali ya, padahal cuma I love New York NY gitu ya. Itu kan mancep banget. Nah, maksud saya Jakarta perlu dipikirkan oleh anak-anak konten kreator, anak-anak muda Jakarta untuk brandingnya dipersiapkan. Jangan kemudian cara pendekatannya yang jadul, yang kekinian lah. Dan itu bukan saya yang memutuskan, harus anak-anak muda yang memutuskan ya. Kenapa? Ya yang 300 miliar kan dana dari pemerintah Jakarta. Nanti mekanismenya pasti akan dibuat duduk bersama-sama dengan Bank DKI ya. Pas soal Giant Sea Wall tadi kan disinggung ide yang usaha. Tapi di sini lain kan si RTSK ini bilang mendapat arahan dari Prabowo untuk Giant Sea Wall sendiri. Itu gimana? Jadi Giant Sea Wall ini sudah ada sejak zaman Pak Harto, sampai hari ini belum terwujudkan. Saya berharap mudah-mudahan dalam pemerintahan Pak Prabowo ini Giant Sea Wall bisa diwujudkan, dan yang mewujudkan bukan Gubernur Jakarta, tetapi pemerintah pusat, karena ini 12 mil dari pantai. Tanggung jawabnya adalah tanggung jawab pemerintah Jakarta, pemerintah pusat. Biayanya mahal sekali. Apakah ini diperlukan? Sangat diperlukan. Bahkan saya berpikir bukan hanya Giant Sea Wall, tapi Giant Mangrove Wall, karena mulai kita tanamin mangrove. Jadi saya karena nggak tahu pembicaraan beliau-beliau ini, tapi intinya ini pemerintah pusat, bukan Gubernur Jakarta. Ya. Terima kasih Mas Ram. Thank you ya. Thank you. Ya, jangan kesana dong. Anakmu lucu banget. Ya, yuk. Oke. Kesehatan anak perempuan saya Jadi Mbak berapa anak? 3. Ini 3 sama satu. Anak yang ini jagoan loh. Oh iya, Ini terima jagoan. kasih. Aku lihat anunya gede. Ya, makasih ya. Siap. Thank you ya. Enggak.